Pemirsa Intens Investigasi mengejutkan. Lembaga Pemerhati Masalah Anak menyebutkan bahwa Sarwendatan bisa terancam kehilangan hak asuh atas anak-anaknya jika terus melibatkan anak-anak dalam siaran live-nya di sosial media bersama Giorgio Antonio. Lembaga Pemerhati Masalah Anak tersebut menyoroti masalah Ruben Onsu dan Sarwendatan ketika netizen dan kuasa hukum Ruben Onsu mendesak Lembaga Pemerhati Masalah Anak tersebut untuk memperhatikan masalah Ruben Onsu dan Sarwendatan karena menyeret anak-anak di dalamnya. Tak hanya itu, psikolog Dr. Lita Gading pun menyoroti kemesraan Sarwendatan dan Gio saat live. Hal itu bisa berdampak terhadap mantan pasangan dan juga anak-anak Sarwenda. Lalu, seperti apa Lita Gading melihat nafkah anak yang diserahkan Ruben senilai ratusan juta rupiah per bulan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, prahara panas antara Ruben Onsu versus Sarwenda yang melibatkan anak-anak mereka kini disorot netizen dan kuasa hukum Ruben Onsu. Mereka sama-sama bersuara agar prahara dua artis ini menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Karena kedua anaknya beberapa kali dilibatkan dalam siaran live di sosial media Sarwenda, sedangkan anak-anak ini masih di bawah umur. Mengingat hak asuh Thalia dan Tania jatuh di tangan Sarwenda, apakah hal itu yang membuat Sarwenda bisa kehilangan hak asuh atas kedua anaknya? Tentu ada beberapa hal. Pertama, memang ada risiko yang harus dipikirkan oleh setiap orang tua terkait bagaimana privasi anak ya. Karena bagaimanapun juga ketika orang tua live di media apapun, media sosial terutama, tentu akan ada dampak jangka panjang ya terkait identitas anak. Kemudian kalau ada satu saat ada masalah, tentu akan berdampak terkait pembulian gitu ya, atau mungkin hal-hal lain yang tentu di mana kejahatan-kejahatan terkait dunia cyber ini kan sangat luar biasa ya. Dan bahkan kasus-kasus yang pernah kita hadapi gitu ya, ada yang wajah anak itu di crop kemudian disambungkan dengan foto-foto atau video-video yang tidak senonoh ya, yang tentu ini akan berdampak terkait privasi anak itu sendiri. Komentar yang itu sebetulnya sangat sulit dipahami oleh anak. Ada komentar-komentar bahasa-bahasa orang dewasa gitu ya, komentar-komentar mungkin saja komentar yang seharusnya tidak boleh didengar oleh anak gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kan tentu akan berdampak bagi tumbuh kembang anak, dan bahkan kalau itu tidak dijelaskan, khawatir ya anak-anak ini pada akhirnya meniru ya dari komentar-komentar tersebut, dari tulisan-tulisan tersebut. Jadi kalau memang Ananda ini satu saat sudah bisa menulis dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tentu dampak yang kedua ya, ketika anak diajak live dalam sebuah produk apapun itu. Tentu kita sudah memiliki peraturan pemerintah, PP Tunas, kemudian ada Perkomdigi gitu ya, yang dimana di situ perlindungan data pribadi anak, kemudian memastikan anak tidak memiliki akun media sosial gitu ya, anak usia 16 tahun ke bawah ya, terutama di media-media platform yang berisiko tinggi gitu ya. Nah, tentu kami khawatir suatu saat ini kan disalahgunakan gitu ya. Misalnya orang tua membuat akun atas nama anak gitu ya, tapi datanya data orang tua gitu ya, tapi diakses oleh anak gitu. Atau bisa juga akun tersebut diakses oleh anak gitu, karena hari ini kan banyak soal literasi digital ini jadi problem yang sangat serius gitu ya, dimana kita sudah membatasi, regulasi sudah membatasi ya. Kami tentu menghimbau ya orang tua untuk tidak mengajak live ya, apalagi menjual produk-produk. Itu adalah
dengan waktu yang dimana mengganggu jam istirahat anak, mengganggu interaksi anak dengan temannya gitu ya. Tentu kan di sini ada konflik orang tua dengan kedua orang tuanya terkait pengasuhan anak ini. Nah, salah satu cara yang bisa kami rekomendasikan ya tentu melalui mediasi ya. Mediasi soal berbagi waktu gitu ya, berbagi hari untuk mengasuh anak-anak mereka ini gitu ya. Dan dari situlah nanti akan akan teruji ya seperti apa kapasitas pengasuhan orang tua, seperti apa kesiapan waktunya untuk hadir untuk tumbuh kembangnya gitu ya. Karena kalau hanya melalui ucapan segala macam ya tentu kita tidak bisa membuktikan gitu ya. Nah, oleh sebab itu kami mendorong arah ke sana gitu Mas. Agar kekhawatiran dari orang tua itu ya tentu harus dibuktikan gitu ya. Bagaimanapun juga itu adalah anaknya, bagaimanapun juga tidak bisa berubah gitu ya secara hukum gitu ya. Kemudian bukti-bukti lain ya itu adalah anak kandungnya gitu ya, yang tentu dia punya hak untuk mengasuh, punya hak untuk dekat dengan anak, dan begitu juga sebaliknya, anak juga punya hak untuk mengetahui dan dekat dengan kedua orang tuanya. Ya kalau fungsi KPAI kan diantaranya itu kan melakukan mediasi ya. Nah, sepanjang itu dimohonkan ke kami akan bantu dalam konteks mediasi. Nah, namun dalam putusan misalnya perubahan hak kuasa asuh, memperoleh hak kuasa asuh ya tentu melalui pengadilan gitu ya. Nah, kalau pengadilan meminta pertimbangan dari KPAI gitu ya, tentu kami akan menyampaikan ya rekomendasi yang tentu dimulai dari kajian ya. Nanti kalau ada profesi yang menyatakan bahwa orang tua ini tidak layak nih untuk mengasuh gitu ya. Orang tua ini nampaknya perlu dan penting dialihkan hak kuasa asuhnya. Konflik yang menegangkan antara Ruben Onsu dan Sarwendatan yang kian panas mendapat sorotan dari Komnas Anak. Komnas Anak menyoroti keterlibatan anak-anak mereka saat Sarwenda yang didampingi kekasihnya Giorgio Antonio melakukan siaran langsung di sosial media pribadinya, terutama pada malam hari. Komnas Anak juga menanggapi saat Thalia ikut live bersama suami dari adik Sarwenda. Pertama ya, kami menyarankan sebetulnya agar apakah dia selebritis atau tidak ya, untuk janganlah membawa anak sebetulnya ke dalam sosial media ya, untuk ikutan ke aktivitas orang dewasa. Itu lebih sering efek negatifnya yang dapat sebetulnya daripada positif ya. Karena sosial media ini kan bisa dilihat semua orang ya. Kemudian di situ ada wajah anak yang muncul, apalagi ini di tengah selebritis RO dan S yang sedang berkonflik, kemudian wajah anak terpampang, itu kan jadi semua orang nanti kenal anaknya. Kemudian nanti anak juga nanti bersekolah, ketemu guru, ketemu teman-temannya, itu jadi bahan pertanyaan juga. Kenapa terjadi itu, kan jadi efek buruk juga buat sisi mental anak. Apalagi misalnya kan gini, dengan sadar ya, sebetulnya dengan sadar sengaja membawa anak ke dalam live TikTok, apalagi sekarang ini kan lagi hampir tiap hari nih berita perseteruan ini ada di sosial media. Kemudian dipajang di situ wajah anak, itu kan mempengaruhi dia nanti. Ya. Dan kita perlu tahu juga sebenarnya apakah anak itu diminta persetujuannya untuk mau ikutan di live TikTok kan. Pertama, saya nggak punya agak miris juga sebenarnya, ada di situ live TikTok, kemudian jualan di situ ya. Tapi kok ada acara tidur, kemudian ada itu kan kayak acara rumah ya, tapi ternyata ada sisi komersialnya juga. Itu dilarang loh untuk anak dibawa ke dalam dunia live TikTok yang kemudian itu ternyata komersial gitu ya. Nanti bisa kena eksploitasi seperti itu. Apalagi di situ kan ada selain tiduran, kemudian ada peluk gitu ya.
ini kan orang tua juga harus diajarin juga, anaknya mengajarin, ibunya mengajarin anaknya untuk menjaga bagian-bagian tubuh mana yang boleh disentuh orang lain, disentuh yang tidak boleh gitu ya. Kalau untuk mengajukan hak perwalian anak itu atau hak pengasuhan anak itu sah-sah aja, setiap orang punya hak untuk mengajukan itu ya. Nanti dilihat lagi dari itu pengadilan ya, bisa melihat dokumen-dokumen itu apakah itu layak atau tidak untuk haknya dia dialihkan ya. Nanti pengadilan yang memutuskan itu. Tapi poinnya di sini adalah bagaimana sebetulnya dalam perseteruan keluarga yang bercerai, jangan lupa ada anak yang harus kita perhatikan ya. Jangan sampai anak menjadi korban psikis terhadap perseteruan ini. Hentikanlah perseteruan ini ya, bicarakan baik-baik. Selalu ada ruang negosiasi kok untuk berdamai ya, seperti itu ya. Ingat lagi ada anak nih, kita sebenarnya sedang mempertontonkan kedewasaan sama anak-anak. Nah ini kan anak-anak nanti bisa capture. Oh ibu saya seperti ini ya, oh ayah saya seperti ini ya. Jangan lupa loh. Ini orang dewasa ini, baik ini kedua belah pihak ya, berupaya untuk seolah-olah di sosial media itu apa yang mau dicari sih sebenarnya? Kita yang paling benar, kita yang paling menang atau apa? Jangan lupa ada anak-anak yang melihat kita. Konflik panas antara mantan pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda yang melibatkan anak-anak kini juga disorot oleh psikolog Lita Gading. Lita Gading menyoroti aksi pamer kemesraan Sarwenda dengan kekasihnya saat siaran langsung. Apakah hal seperti itu wajar untuk diperlihatkan di muka umum? Ia mengingatkan kepada Ruben dan Sarwenda agar keduanya saling menjaga perasaan mantan pasangan dan juga perasaan anak-anaknya. Saya tidak membela Ruben ya. Ruben juga punya titik kesabaran. Ada yang kita lihat secara kasat mata di mana-mana Sarwenda itu mempertontonkan kemesraan dengan pasangan barunya yang sekarang, dengan dia dipublish, dengan dia live, dengan dia apapun itu. Secara psikologis orang melihat itu, walaupun kata Ruben saya tidak cemburu, tapi please lihat dari secara hati nurani dan perasaan orang. Apabila dipublish dan dia adalah mantan istrinya, dia juga ibu dari anak-anaknya. Kalau mempertontonkan kemesraan itu di muka publik, apakah itu wajar? Atau apapun itu, hanya sekedar konten lah, atau hanya sekedar untuk menaikkan engagement dan sebagainya? Enggak juga ya. Please, tolong jaga masing-masing perasaan, khususnya untuk anak-anak. Jadi, baik Ruben maupun Sarwenda tetap mereka punya kesalahan. Tapi mereka juga punya ada satu kebenaran. Hal yang dilihat oleh Ruben mungkin melihat dari secara kasat mata. Loh, ada kok sekarang pendampingnya yang mungkin saja bisa membiayai dia, gitu. Tapi kan nggak bisa juga seperti itu. Psikolog Lita Gading juga menyoroti sisi hukum terkait nafkah yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda sebesar 200 juta rupiah per bulan. Lita Gading mempertanyakan, apakah dengan nominal 200 juta sebulan itu merupakan kewajiban Ruben sesuai dengan kesepakatan hukum yang tertuang dalam akta perceraian mereka atau hanya bersumber dari kerelaan hati Ruben? Tak hanya itu, menurut Lita Gading, Sarwenda juga harus memberikan hak-hak Ruben Onsu, seperti keleluasaan untuk bertemu dengan anak-anaknya. Ruben hanya memberikan untuk anak-anaknya 200 juta per bulan loh guys. Sekaya apa sih orang? Yuk kita bicara lagi secara hukumnya. Lihat lagi bagaimana persyaratan perceraian dia. Apakah ada harus membayar 200 juta per bulan atau bagaimana? Ya, jadi ini tidak sembarangan gitu loh. Mungkin saja 200 juta itu hanya kerelaan dia, tapi tidak ditulis secara hukum. Harusnya kalau melihat dari kasat mata, masalah hukum itu yang harus disampaikan di masalah perceraian waktu itu gitu loh. Kan ada tertera, dia ada kewajiban sebagai suami harus memberikan biaya tunjangan untuk anaknya berapa gitu. Nah itu harus tercatat itu gitu loh. Jadi nggak bisa orang ditekan harus bayar 200 juta per bulan gitu loh. Itu memberatkan orang dong. 200 juta itu gede loh. Ya kan, orang mau makan aja susah. Ini kok minta 200 juta per bulan. Apakah ada secara hukumnya? Nah gitu, kalau tercatat secara hukumnya baru boleh disalahkan Rubennya. Jika memang Ruben itu harus bertanggung jawab, kan selama ini ngasih biaya untuk anak-anaknya. Hanya 6 bulan saja yang tidak diberikan
uang, kalau nggak salah seperti itu ya. Itu juga ada alasannya, karena dia katanya tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya, dipersulitlah katanya seperti itu. Karena apa? Karena secara psikologis anak memang harus dan sepatutnya diasuh oleh ibunya. Oke, di bawah usia 12 tahun anak itu wajib di bawah naungan pengasuhan ibunya. Nah, apabila ibu tersebut tidak jiwa sehat fisik dan jasmaninya, mentalnya juga, lalu dia tidak berselingkuh, lalu ada hal-hal lain yang memang dia dalam tanda kutip tidak gangguan jiwa, narkoba atau minuman keras dan sebagainya, hal-hal yang bisa merusak mental si anak tersebut. Selain itu, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang juga menyinggung tentang perlunya upaya hukum agar Ruben Onsu mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya seperti yang ramai disarankan netizen di sosial media. Hal itu dilakukan pihak Ruben Onsu jika pihak Sarwenda tidak juga memberikan akses kepada Ruben Onsu untuk bertemu dengan anak-anaknya sesuai dengan kesepakatan perceraian. Apalagi diungkapkannya bahwa anak-anak Ruben Onsu saat ini dikelilingi oleh orang dewasa yang tidak dewasa secara mental. Apakah yang dimaksud oleh S itu sibuk live ya? Kita nggak ngerti juga gitu. Sehingga masyarakat juga harus bisa menilainya kan begitu. Apakah ketika ada komunikasi anak-anak sibuk banyak kegiatan, apakah live TikTok malam hari ini juga termasuk kegiatan yang disebutkan oleh ibunya? Jadi kalau memang ini adalah salah satu kegiatan kesibukan yang membuat dia tidak bisa menginap ya 2-3 hari bersama Ruben, karena akan mengganggu jadwal live TikTok mereka yang mungkin sudah sangat rutin ya. Jadi ini juga sangat disayangkan dan memang wajar lah ketika kemudian masyarakat dan netizen menjadikan ini sebagai catatan untuk menjadi perhatian KPAI, sehingga beberapa beberapa komen dan postingan dari netizen kan itu kan KPAI di teks ya kan begitu ya. Karena memang ya ini yang terjadi seperti itu. Di sisi lain, Betran Peto pasang badan untuk Ruben Onsu dari serangan-serangan kubu Sarwenda. Lantas, seperti apa sosok Sarwenda di mata Betran selama ini? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, konflik yang terjadi antara Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda sedang menjadi sorotan. Konflik mereka juga mendapat tanggapan dari Betran Putra Onsu atau yang biasa disapa Onyo. Betran menanggapi pernyataan Sarwenda saat live di sosial media yang kemudian menjadi viral. Betran mengaku kaget ketika mendengar pernyataan bundanya itu tentang ayahnya Ruben Onsu. Ia bahkan mengaku sampai menangis serta mempertanyakan kepada Ruben Onsu kenapa bundanya Sarwenda bisa berbicara seperti itu di ruang publik. Betran pun sampai menegaskan bahwa ayahnya bukan hewan, sebagaimana yang telah disematkan kepadanya. Aku kaget, aku nangis kemarin karena aku bilang kenapa bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah nggak kontrol lagi gitu. Karena itu kan, maksudnya kalau emang udah bunda udah nggak bisa kontrol lagi emosinya, matiin aja live-nya. Matiin live-nya biar nggak ada yang kayak terjadi kayak gini nih. Aku mantau live-nya aku itu. Maksudnya kalau udah kayak gitu, dimatiin aja live-nya, baru nanti kalau udah moodnya udah aman, baru live lagi. Bunda bikin klarifikasi aja aku udah nangis. Ini bukan bunda yang aku kenal. Aku bilang tadi, tolong nih ya, kakak-kakak tolong. Yang sekarang lagi private, ayo dibuka karena kan kalian yang jagain bunda kan, ayo gitu. Bunda posting itu kemarin aku nangis. Boleh tanya ya, aku nangis. Gitu karena yang aku bilang tadi, kalau untuk masalah boykot aku nggak setuju. Jangan.
karena emang itu aku bilang itu hanya situasi yang dimana bunda lagi kurang nggak kekontrol aja. Karyawannya sih, karyawannya. Semoga untuk itu kalau bisa jangan hilangin sosmednya, karena kan udah sekarang udah terlanjur nih ya. Untuk karyawannya siapa tuh, nggak enak aku spill namanya, jadi aku harap jangan hilangin sosmednya karena udah terlanjur juga, udah netizen juga udah cari seperti yang dikatakan di yang sedang beredar sekarang gitu. Ayahku bukan semua orang juga udah tahu karakter ayah, nggak perlu diomongin. Semua orang tuh udah tahu karakter ayah kalau di dunia entertain tuh kayak gimana. Emang karakternya lagi dibikin kayak gini, akan jadi gini, nanti besok ganti karakter lagi gitu sih. Kalau dibilang sedih banget aku. Tak hanya itu, Betran juga mengaku bahwa ketika dirinya mengetahui bundanya diselimuti amarah, ia langsung menghubungi ayahnya, Ruben Onsu. Ia menanyakan kemarahan bundanya Sarwenda, sekaligus memberikan semangat dan dukungan kepada ayahnya. Betran juga mengungkapkan bahwa Sarwenda sebetulnya bukan tipe orang yang suka berkata-kata kasar. Namun menurut Betran, lingkungan di mana bundanya itu kini berada dinilainya kurang baik. Kondisi itu yang diduga memicu Sarwenda untuk tidak memberikan akses kepada Ruben untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya. Aku langsung lihat ya, ini maksudnya gimana ya gitu. Ini ayah juga lagi liatin nih gitu. Kok bisa ngomong kayak gini? Ayah juga nggak tahu kok bisa terjadi kayak gini. Aduh, berat ya bang. Aku udah nggak tahu harus kayak gimana lagi. Udah sedikit membuatku jadi kayak kenapa bisa ngomong kayak gitu yang aku bilang tadi. Mungkin karena emang lagi situasinya lagi nggak kontrol aja bundanya. Sebenarnya bunda itu bukan berbicara kasar, lebih yang aku bilang tadi, kalau kita punya lingkungan yang baik ya, kalau kita punya circle yang baik, kita nggak akan jadi orang yang jahat. Tapi aku cuma bilang nggak ada mantan ayah. Aku bilang sama ayah mau gimana ya, yang penting untuk kedepannya ayah sehat-sehat terus. Aku nggak mau ayah sakit, pokoknya ayah harus terus semangat gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.